Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
يا نفس لا تغنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سكر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكافي شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب بن الرحمن السكافي شيخنا وربي أرواحنا إهدي أهدي بك هجر خير وإلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بعشير عبد الله بن عبد الرحمن فضل حضرمي وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا
Amma sunnul istitari bitarbih bisabiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sunnul istitari bitartibihi as-sabiqi falil ittiba'i fil ustuwanati wal asa ma'a akhbarin kathiratin minha khabaru Abi Dawud idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhutta khattan thumma la yadurruhu ma marra amamahu ay fi ikmali salatihi wa qasu al-musalla bil khatti wa qaddamuhu alayhi li'annahu azharu fil muradi wa maqtadahu al-madnu min ja'lil 'asa fi martabati al-jidari wal khatti fi rutbatil musalla tabi'a fihi al-asnawiyyu wal mu'tamadu ma qaddamtuhu wa yakfi fi asli sunnati muqabalatuhu li juz'in minha wa in qalla wal afdalu ja'lu sutrati bihaythu tuhadi ihda hajibaihi al-aymani awil aysari wa huwa al-awla indal munabighi qala bi anna ash-shaytana ya'ti min jihatihi wa qala aliyun ash-shubra al-lisiyu al-aymanu awla li sharafihi wa li anna ash-shaytana idza ra'a as-sutrata la ya'ti bil kulliyati wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sunnul istitari bitartibihi sabiqi falil ittiba'i. Adapun kesunnahan ibu menggunakan sutrah ya Bu ya, yang kemarin ya Bu ya. Ibu boleh pakai tiang atau tembok depan ibu ya Bu ya, atau boleh dipakein sajadah, atau yang terakhir pakai garis ya Bu ya. Kalau semua tidak ada, apapun yang ibu bawa taruh di atas depan ibu ya Bu ya. Bagian depan ibu, bagian atas kemarin ya Bu ya, jaraknya adalah 1,5, jaraknya adalah kemarin thulutsain dirahim, jaraknya 1,5 meter ya Bu ya. Jarak dari kaki ibu sampai ke itu sutrah adalah jaraknya 1,5 meter. Falil ittiba'i, maka semua itu adalah dasarnya mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi ibu menaruh tas, ibu naruh tongkat atau naruh misalnya sajadah atau menggaris dengan garis, itu merupakan mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil ustuwanati wal asar, pada tiang-tiang dan pada tongkat. Kalau sekarang udah nggak ada ya Bu ya. Kalau sekarang pakein sekarang paling papan ya Bu ya. Depan ibu ada apa Bu? Ada papan tuh. Itu sutrah namanya Bu tuh. Untuk memberitahu bahwa kepada orang lain bahwa ibu sedang melakukan ibadah salat. Ma'a akhbarin katsiratin, disertai dengan hadis-hadis yang banyak. Minha, di antara hadis-hadisnya, khabaru Abi Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ibu biar tahu ya Bu ya, perawi hadis itu kebanyakan bermadhab ya Bu ya. Ibu sekedar mengetahui bahwasanya perawi-perawi hadis itu kebanyakan mereka bermadhab, dan madhab yang dipegang, yang diikuti oleh perawi-perawi hadis adalah kebanyakan madhab daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau sekali berperawi hadis saja masih bermadhab ya Bu ya, apalagi bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, apalagi kita orang ya Bu ya. Kalau sekali sekelas yang dahsyatnya luar biasa, ulama-ulama ahli hadis, perawi-perawi hadis yang keilmuannya sudah luar biasa, yang sudah mereka bukan menghafal hadis tapi mengerti hadis dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih bermadhab, bahkan bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apalagi kita orang Bu yang sama sekali awam terhadap ilmu agama, lebih wajib lagi untuk mengikuti satu dari 4 madhab yang ada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Kita di Jakarta khususnya di kampung kita Bukit Duri bermadhab dari dulu dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Jadi ini hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang kalian sholat, boleh laki boleh perempuan, "falyaj'al amama wajhihi syai'an," maka letakkanlah sesuatu di depan wajahnya. Ini perintah Nabi, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu sholat, maka ibu taruh apaan aja, benda apapun di mana Bu? Depan wajah ibu. Yang kemarin ya Bu caranya Bu ya, dari kaki ibu itu bendanya jaraknya adalah 1,5 meter. Ibu taruh apaan aja, boleh tongkat, boleh papan, boleh sajadah, boleh garis, atau misalnya tas ibu, silahkan diperbolehkan. Itu merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahwa ibu sedang apa Bu? Sedang sholat. Jadi orang tahu, oh iya, ini perempuan, ini ibu sedang sholat. Tahu dari mana? Itu depannya ada tandanya. Yang Nabi suruh kasih tanda, taruh tanda di depan wajah ibu. Jelas ya Bu ya? Fa illam yajid, kalau tidak ada sesuatu apapun yang ibu bawa, falyansib asa, maka pancangkan sebuah tongkat ya Bu ya. Kalau ibu nggak bawa apapun, maka pancangkan, ibu tancapin sebuah tongkat. Dulu masjidnya masih dari pasir ya Bu ya. Dulu masjidnya dari apa Bu? Pasir, belum pakai ubin kayak sekarang ya Bu ya. Belum pakai ubin kayak sekarang. Nah, zaman dulu kemungkinan bisa ditancap itu tongkat lagi. Kalau zaman sekarang nggak bisa ya Bu ya. Makanya tadi, bila tidak membawa apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyansib asa, maka hendaklah tancapkan, pasangkan, pancangkan sebuah tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asa, kalau ibu enggak bawa tongkat,
falyakhutta khattan, maka garis dengan sebuah garis. Yang kemarin ya Bu ya, permadani, karpet, sajadah ibu sudah ada garisnya Bu ya. Ibu sholat di musholla, di masjid, karpetnya sudah ada apanya Bu? Garisnya. Itu namanya falyakhutta khattan. Itu garis sudah menjadi tanda, sudah menjadi sutra bahwasanya ibu sedang sholat. Makanya bila ada orang yang sholat lewat depan garis nggak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia melewati atas depan apa Bu? Depan garis yang ada, ya Bu ya. Kecuali dia melewati bawah garisnya. Ibu lagi sholat, dia lewat di bawah mana Bu? Bawah garisnya, di bawah garis karpet permadani, maka dia terhitung berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin keterangannya Bu ya, sekalipun ibu sudah tahu ini orang sholatnya pakai sajadah, lebih baiknya ibu jangan apa Bu? Jangan lewat di depannya, sekalipun ini orang memakai sajadah ya Bu ya. Sekalipun ini orang pakai tas. Misalnya pas ibu lihat teman ibu lagi sholat pakai sajadah, ibu ada perlu sesuatu, kalau lebih bagusnya bagaimana? Ibu jangan lewat di mana Bu? Di depannya, lebih bagusnya demikian. Jelas ya Bu ya. Tsumma la yadurruhu ma marra amamahu ay fi ikmali sholatihi. Kemudian tidak apa-apa bila ada orang yang melewati depannya. Itu fungsinya ibu memakai sutroh ya Bu ya. Itu fungsinya ibu pakai sajadah. Makanya ibu kalau sholat di musholla, di masjid, di majlis taklim, pasti ibu apa Bu? Bawa sajadah. Kenapa demikian? Itu menunjukkan ibu pakai sutroh. Dan sutroh tadi menjaga khawatir nanti ada orang yang lewat depan ibu sementara ibu lagi apa Bu? Lagi sholat. Tujuannya apa? Biar itu orang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila melewati depan ibu. Jelas ya Bu ya? Makanya ibu bawa sajadah ya Bu ya. Sajadah kecil kan udah ada Bu ya. Yang sekotak kecil Bu ya. Itu kecil ada tuh. Kenapa demikian? Kita bawa itu. Tujuannya biar orang yang kalau lewat depan ibu itu orang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qasu al-musalla bil khatti. Dan para ulama mengkias, ada hukum kias ya Bu ya. Jadi hukum itu diambil dari Al-Qur'an, diambil dari As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ijma ulama dan dari kias ya Bu ya. Jadi hukum agama yang kita terpenjarakan dengan itu hukum, ibu dengan saya sama. Semua muslimin, semua muslimat di dunia ini dibebankan, dipenjarakan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum wajib ya Bu ya. Ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Siapa yang bikin hukum itu semua Bu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membebankan hukum kepada kita semua. Ibu sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa hukumnya Bu? Wajib. Siapa yang wajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu nggak melakukannya dosa Bu? Dosa di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang membuat itu hukum, bukan para ulama, bukan para sahabat, juga bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bir Bu nih, tahun baru misalnya, ada bir. Ibu minum boleh nggak Bu tuh? Nggak boleh. Kenapa demikian ibu nggak boleh minum? Karena Allah melarang, Allah mengharamkannya. Tuh, seorang muslim, seorang muslimah selama hidup di alam dunia dipenjarakan, dibebankan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini merupakan penjara terhadap orang mukmin dan mukminah. Tuh, kita dibebankan oleh Allah dengan hukum itu.
Salat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, haji bagi yang mampu wajib. Kemudian tak boleh makan daging babi, hukumnya haram. Tak boleh haram makan daging anjing ya Bu ya. Tak boleh minum minuman keras, hukumnya haram. Itu semua adalah yang membebankan Allah siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Jadi ada hukum kias ya Bu ya. Nah tadi para ulama mengkias sajadah itu dengan garis ya Bu ya. Ulama mengkias. Kata Allah, wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada kedua orang tua dengan kalimat uff, dengan kalimat ah. Kalau ada yang bilang berarti mukul orang tua boleh dong. Boleh enggak Bu? Enggak boleh. Kalau mengucapkan kalimat uff saja, mengucapkan kalimat ah saja di hadapan kedua orang tua kita hukumnya haram. Allah larang, apalagi sampai memukul kedua orang tua. Itu namanya hukum kias ya Bu ya. Itu disebut sebagai hukum kias. Kalau mengatakan ah saja, mengatakan uff saja di depan kedua orang tua kita hukumnya haram, Allah larang, apalagi sampai memukul kedua orang tua. Itulah yang disebut sebagai hukum kias. Paham ya Bu ya? Jadi hukum agama ada 4 ya Bu ya. Pertama diambil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari ijma ulama, yang keempat dari kias. Contoh ijma ulama Bu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apa hukumnya Bu? Wajib. Wajibnya ijma ulama. Semua ulama dalam 4 madhab, dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum wa rahimahum, maka semua sepakat salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya hukumnya wajib. Inilah yang disebut sebagai ijma. Jelas ya Bu ya? Puasa Ramadan apa hukumnya Bu? Wajib. Semua ulama mengatakan wajib. Inilah yang disebut sebagai ijma ulama. Paham ya Bu ya? Jadi hukum agama ada 4 ya Bu ya. Pertama diambil dari Al-Quran, yang kedua diambil dari hadis, yang ketiga diambil dari ijma ulama, yang keempat diambil dari qiyas. Nah ini para ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkias apa? Mengkias sajadah itu dengan garis. Nah, makanya pas ibu sholat pakai sajadah, di situ ada pahalanya Bu. Ya Bu ya. Ibu sholat bawa apa Bu? Sajadah. Ibu gelar sajadah, ibu sholat di atasnya, itu gelar sajadah, kemudian sholat di atasnya, ibu dapat pahala sunnah. Kenapa demikian? Itu merupakan perintah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untung kamu, untungnya luar biasa. Ibu dapat pahala, juga ibu menjaga siapa? Orang yang lewat depan ibu, waktu ibu sholat dia nggak apa Bu? Nggak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Sekarang ibu tas nggak bawa, sajadah nggak bawa, pakai sapu tangan ya Bu ya. Pakai sapu tangan. Jangan pakai handphone ya Bu ya, ntar orang ambil ya Bu ya. Jangan pakai handphone. Pakai sapu tangan, pakai selampe buat nandain sebagai sutrah bahwa ibu sedang sholat. Kadang-kadang suka ada yang pakai handphone ya Bu ya, depannya tuh kadang-kadang saya lihat kok ada yang pakai handphone, nggak apa-apa, sebagai sutra tidak apa-apa. Jadi para ulama mengkias apa? Mengkias sajadah dengan garis tadi. Wa qaddamuhu alaihi, dan para ulama mendahulukan sajadah atas itu garis. Kenapa demikian? Li'annahu azharu fil muradi, karena itulah yang paling jelas pada maksud dari yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Tandain besok bacaannya insyaallah wa maqtadahul madnu min ja'lil 'usha. Tandain Bu ya, bacaannya besok insyaallah dan akan datang wa maqtadahul madnu min ja'lil 'usha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.